Sahabat SDP, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan bahas satu topik terkait dengan pertanyaan yang masuk di Quora dengan topik matematika. Pertanyaan kira-kira begini. Mengapa kita mesti belajar matematika yang rumit, sulit, jelimet dengan pemahaman yang tingkatnya terlalu tinggi, tetapi tidak digunakan dalam hidup sehari-hari? Apakah itu berarti kurikulum matematika di Indonesia salah? Atau kita telah belajar matematika secara sia-sia? Artinya belajarnya sangat banyak, tetapi sangat sedikit yang kita gunakan. Dan itu akan menjadi topik kita pada kali ini. Saya bukanlah seorang ahli nujum yang bisa menebak kira-kira profil dari, bukan profil ya, latar belakang pertanyaan ini berdasarkan nama atau profile picture dari penanya. Jadi saya hanya bisa menduga bahwa penanya mungkin adalah orang yang dalam pekerjaannya tidak banyak menggunakan matematika yang dianggapnya sulit, rumit, dan sebagainya. Kemungkinan lain adalah penanya merupakan orang tua yang punya anak, kemudian melihat begitu begitu beratnya perjuangan sang anak ketika belajar matematika, kemudian menghubungkannya dengan hal yang ada di sekitar. Dan ternyata sepertinya apa yang dipelajari oleh anaknya terkait dengan matematika tidak dapat diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Itu paling tidak dugaan saya terkait dengan profil dari penanya. Terkait dengan penggunaan matematika dalam hidup sehari-hari, maka saya ingin memberikan dua contoh kasus yang ekstrim dan saya harap ini bisa menolong untuk bisa memahami situasi yang ada. Pertama adalah seseorang yang punya pekerjaan dengan berjualan, jadi dia membuka toko. Pandangan umum mengatakan bahwa orang yang berjualan hanya butuh aritmatika, mungkin perkalian dan penjumlahan, mungkin pengurangan kalau ada diskon atau apa, pembagian aritmatika kali bagi tambah kurang. Jadi pertanyaan paling penting adalah apakah orang yang bekerja dengan membuka toko seperti tadi sudah mengetahui bahwa dia akan bekerja dengan membuka toko ketika dia masih kecil, ketika dia masih sekolah, mungkin untuk SD, SMP, atau SMA. Dan menurut saya sekolah juga tidak pernah tahu bahwa ada salah seorang siswanya yang masih SD atau SMP sudah punya cita-cita ingin bekerja ke depan, berjualan barang dan membuka toko. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah seseorang yang bekerja sebagai peneliti. Dan asumsi umumnya adalah, wah kalau peneliti berarti dia banyak menggunakan matematika tingkat tinggi. Karena dalam analisisnya, dalam pembuatan model matematika misalnya, untuk melakukan prediksi ekonomi, prediksi harga saham, kemudian prediksi proyeksi terkait dengan tren di masyarakat misalnya, dan banyak hal seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah pada waktu dia masih kecil, masih sekolah, di SD atau di SMP misalnya, dia sudah menetapkan bahwa, oke, saya nanti setelah lulus akan begini, karena saya akan bekerja menjadi seorang peneliti. Apakah sekolah juga mengerti bahwa ada salah satu dari siswanya yang akan bekerja menjadi seorang peneliti? Tidak pernah tahu akan hal ini juga. Sekolah sebagai pihak yang menyediakan fasilitas atau memberikan pendidikan kepada masyarakat menggunakan panduan pembelajaran yang disebut sebagai kurikulum. Sehingga kalau kita bicara tentang matematika, pertanyaannya adalah apakah kurikulum matematika yang dipakai di sekolah itu salah? Di dalam konsep kurikulum yang saya pahami adalah dari hal yang bersifat umum,
kemudian mengerucut menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Sehingga ketika kita bicara tentang SD, sekolah dasar adalah sekolah yang memberikan dasar terhadap proses pembelajaran di atasnya. Masuk di SMP, tidak ada lagi model satu guru mengajar semuanya, tetapi sudah spesifik, ada guru bidang studi. Demikian juga di tingkat SMA dan SMK. Ketika masuk di level perkuliahan menjadi makin spesifik lagi karena materi yang diberikan itu sudah semakin fokus pada bidang yang akan ditekuni. Dalam hal materi yang bersifatnya khusus, maka sebenarnya sekolah juga punya tantangan tersendiri terkait dengan pekerjaan. Permasalahannya adalah variasi pekerjaan ini terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan buat sekolah untuk fokus pada materi tertentu. Misalnya di dalam sebuah sekolah maka dibagi-bagi. Oh, yang mau masuk ke jalur perdagangan maka ini jalur matematikanya seperti ini. Oh, yang ingin berminat bekerja di bagian penelitian maka ini jalurnya. Oh, yang suka dengan seni maka ini jalurnya. Tidak mungkin karena variasi yang ada di dalam jenis pekerjaan terlalu banyak. Kemudian kalau kita perhatikan siswa, dalam hal ini mereka yang menempuh pendidikan saat itu juga belum bisa menentukan sebenarnya apa yang ingin dipelajarinya atau apa yang ingin ditekuninya, apa yang ingin menjadi bagian dari pekerjaannya ketika nanti mereka lulus. Jadi siswa belum mengetahui jenis pekerjaannya seperti apa, jenis pekerjaan juga terlalu banyak, maka sekolah juga tidak mungkin menyediakan semuanya. Lalu lebih seru lagi terkait dengan pilihan di SMA, gitu ya. Di SMA itu ada pilihan IPA, IPS, bahasa, seperti itu. Tetapi karena stereotip bahwa memilih masuk di IPA adalah pilihan yang terbaik karena bisa lintas jurusan, pilihan lebih banyak, kemudian juga bisa menghindari stereotip negatif karena anak IPS itu dikonotasikan sebagai siswa yang kurang berkualitas seperti itu kira-kira. Tetapi ironisnya adalah ketika mereka lulus dari SMA yang masuk di jalur IPA ini, mereka juga cukup banyak yang lintas jurusan masuk ke jurusan terkait dengan ilmu sosial di IPS misalnya. Sehingga apa yang mereka pelajari, kurikulum matematika yang dipelajari di IPA, tentu saja tidak bisa semuanya dipakai gitu pada waktu mereka masuk di jurusan sosial. Dan ini menjadi dugaan saya yang terbesar terkait dengan pertanyaan yang masuk di Quora, karena memang tren yang ada di masyarakat saat ini adalah masuk saja di IPA. Gitu. Kenapa? Karena pilihannya banyak. Karena setelah lulus bisa masuk di jurusan manapun tanpa ada batasan. Berbeda dengan IPS. Belum lagi ditambah dengan stereotip negatif terkait dengan siswa dari jalur IPS. Saya akan memberikan contoh penerapan matematika dalam hidup sehari-hari, gitu ya, terkait dengan matematika tingkat tinggi misalnya. Sekarang ini smartphone sudah menjadi bukan barang mewah karena hampir setiap orang bisa membeli, gitu ya. Dan ya memang harga relatif terhadap feature yang ada, tetapi cukup banyak smartphone yang bisa dibuka, gitu ya, kuncinya dengan menggunakan wajah, dengan menggunakan suara misalnya, juga menggunakan pola titik yang 9 atau 16 titik tadi, gitu ya. Nah, algoritma yang dipakai, gitu ya, oleh sistem komputer dalam smartphone untuk bisa mengenali pemiliknya dari wajah, dari suara, dari pola 9 atau 16 titik tadi, itu merupakan algoritma yang lumayan tinggi matematikanya karena menggunakan konsep matriks, menggunakan statistik tingkat tinggi juga. Sehingga ketika kita memegang sebuah smartphone, kemudian kita membuka kuncinya menggunakan
wajah, suara, atau pola 9 atau 16 itu tadi, sebenarnya di dalam segenggam smartphone itu ada aplikasi matematika yang cukup tinggi tingkatnya. Kalau sahabat SDP mengamati dunia politik di Indonesia khususnya, gitu ya, karena kita tinggal di Indonesia, misalnya survei elektabilitas tentang calon presiden yang sedang ramai saat ini, walaupun pilpresnya masih kira-kira 2 tahun lagi, sudah ramai siapa yang bakal unggul, siapa yang dianggap memenuhi keinginan masyarakat dan sebagainya. Mengadakan survei seperti ini bukan pekerjaan yang mudah. Mengapa? Karena pada waktu mengadakan survei, maka seseorang harus menentukan respondennya. Menentukan responden terkait dengan istilah yang namanya sampling, menggunakan statistik. Sampling berarti apakah perbedaan usia, gitu ya, usia pemilih pertama dengan orang yang sudah bekerja atau orang yang mau pensiun, orang yang sudah lansia, apakah ada perbedaan? Kalau ada, harus diakomodasi. Apakah perbedaan pria dan wanita juga punya pengaruh? Apakah tingkat pendidikan punya pengaruh? Jika punya pengaruh, berarti ini harus diperhatikan ketika melakukan sampling terhadap responden yang ada. Kemudian analisisnya juga tidak sesederhana yang kita pikir, hanya pakai rata-rata paling tidak seperti itu. Gitu ya. Kemudian metode quick count yang dipakai dengan hasilnya bisa mendekati kenyataannya dengan margin kesalahan katakanlah misalnya 5% atau berapa persen seperti itu. Ada statistik tingkat tinggi yang digunakan dan itu bukan sesuatu yang sederhana sebenarnya, tetapi kita gunakan dalam hidup sehari-hari terkait dengan dunia politik. Masih terkait dengan smartphone, kita terbiasa smartphone sudah jadi barang yang bukan mewah lagi, dan kita menggunakan maps atau navigation system yang ada dalam smartphone untuk memberikan kita panduan tentang mana jalan yang kita mesti lewati kalau kita memang belum mengenal daerah yang akan dituju. Dan ada sebuah sistem yang di dalam smartphone sendiri namanya GPS, Global Positioning System, yang kalau kita perhatikan Global Positioning System ini menggunakan minimal 3 satelit, gitu ya, 3 satelit yang memberikan deretan angka yang kemudian dapat dipakai untuk melakukan perhitungan yang saya bilang rumit, karena saya pernah berbincang dengan salah seorang mahasiswa master yang punya tugas, gitu ya, untuk mendeteksi posisi sebuah alat pertanian dengan ketepatan kurang dari 1 meter, bahkan sehingga saya sekitar 30 cm ketepatannya. Nah, anak ini mengatakan bahwa untuk bisa mendapatkan ketepatan yang tinggi, maka dibutuhkan jumlah satelit yang lebih banyak. Artinya datanya lebih banyak dan perhitungan cukup rumit seperti itu. Ada geometrinya, ada trigonometrinya, dan sebagainya. Dan semuanya ini pasti menggunakan matematika tingkat tinggi, dan itu juga kita gunakan dalam hidup sehari-hari. Apakah sahabat SDP pernah lewat sebuah jembatan dengan bentang yang cukup panjang? Sebelum orang membangun jembatan, mereka akan melakukan perhitungan dan simulasi dahulu terkait dengan materi yang akan digunakan, kuat atau tidak bebannya, kuat atau tidak materi untuk menahan beban yang harus ditahan. Kemudian kalau ada potensi angin, apakah materinya itu ketika nanti mengalami goyangan angin tidak mudah patah dan sebagainya. Semua dilakukan simulasi. Dari mana simulasinya? Dari model matematika yang dibuat. Tanpa adanya model matematika yang dibuat, tanpa ada simulasi, maka kita tidak pernah bisa membangun jembatan dengan baik. Atau kalau toh bisa membangun, maka tidak efisien. Misalnya dibangun berkali-kali karena tidak kuat, atau dibangun sekali berhasil tetapi biayanya sangat tinggi, dan itu menjadi sesuatu yang kita bisa hindari
ketika kita bisa mensimulasikan sesuatu menggunakan model matematika. Jadi, ketika orang bertanya, mengapa kita belajar matematika yang rumit tetapi tidak dapat digunakan dalam hidup sehari-hari? Maka saya bagi dua, gitu ya. Menggunakan dalam hidup sehari-hari artinya kita menggunakan matematika langsung dalam hidup sehari-hari, dan itu terkait dengan jenis pekerjaannya. Saya sudah jawab bahwa sangat sedikit orang yang sudah bisa menentukan jenis pekerjaan apa yang akan ditekuninya di masa yang akan datang. Sehingga karena tidak tahu apa yang akan ditekuninya, maka sekolah sebagai institusi pendidikan wajib menyiapkan lulusannya untuk bekerja di segala bidang yang mungkin akan dipilih. Dan kita tidak bisa menyalahkan sekolah dalam hal ini. Ketika kita bicara tentang penggunaan matematika bukan secara langsung, contoh-contoh yang saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa hidup kita ini dikelilingi oleh teknologi yang memang syarat dalam penggunaan matematika. Sehingga orang yang mengatakan bahwa kenapa kita perlu belajar matematika tingkat tinggi tapi tidak digunakan dalam hidup sehari-hari, saya bisa mengatakan bahwa digunakan gitu ya, karena teknologi yang sekarang ini kita nikmati, bermacam prediksi yang kita bisa dapatkan, harga saham, ramalan cuaca dan sebagainya, semuanya menggunakan matematika. Dan itu menjadi salah satu contoh yang cukup kuat mengapa matematika menjadi bagian yang cukup penting dalam hidup kita. Jadi secara umum menurut saya tidak ada sesuatu yang salah terkait dengan kurikulum matematika kita jika dihubungkan dengan pertanyaan tadi, gitu ya, belajar banyak hal yang rumit tetapi tidak digunakan dalam sehari-hari, karena semuanya tergantung dari pekerjaan apa yang ditemui seseorang. Dan sangat sedikit sekali gitu ya, mungkin hampir tidak ada orang yang sudah menetapkan jenis pekerjaannya ketika masih SD atau SMP misalnya. Sekolah juga tidak bisa memprediksi jenis pekerjaan apa yang akan ditekuni oleh seseorang. Jika Anda, sahabat SJP, adalah guru matematika yang merasa tertekan, stres terkait dengan pertanyaan tadi yang seolah-olah memojokkan Anda, terkait dengan pernyataan bahwa sepertinya Anda sedang mengajarkan ilmu yang tidak ada gunanya, maka saya harap video ini bisa menolong Anda bagaimana menjawab pertanyaan masyarakat. Selain itu, saya juga mendorong Anda untuk mencari tahu aplikasi-aplikasi apa yang bisa dihubungkan dengan materi yang sedang diajarkan. Misalnya mengajar tentang matriks, maka kita bisa memberikan contoh aplikasi apa yang dapat dipakai di sehari-hari. Misalnya mengajarkan tentang konsep integral, juga hal yang sama. Tetapi mungkin bukan benar-benar hidup sehari-hari gitu ya, tetapi dalam sebuah penelitian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.